Kembali lagi bersama saya Intuisi Tarot. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kartu tarot pilihan kalian. Di mana dalam video kali ini saya akan membahas tema apa tujuan dia, mengapa dia hadir di hidupmu. Seperti video-video saya sebelumnya, terdapat 4 pilihan kartu yang dapat kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Kartu pilihan pertama ditandai dengan warna putih, kartu pilihan kedua ditandai dengan warna biru, kartu pilihan ketiga ditandai dengan warna kuning, dan kartu pilihan keempat ditandai dengan warna hitam. Baiklah, saya akan memberikan waktu 5 detik bagi kalian untuk memilih kartu mana yang ingin kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan akan video-video terbaru dari saya. Serta bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi dan kamu akan menemukan nomor kontak, WA, dan lain saya untuk melakukan personal reading beserta dengan tarifnya. Baiklah, saya akan memulai membacakan kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna putih. Namun sebelum itu saya akan menyingkirkan pilihan kartu yang lainnya dulu. Baiklah, bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna putih, dalam tebarannya kita punya Ace of Cups, Page of Wands, Queen of Wands, kartu Arcana Mayor The Star, King of Wands, dan Knight of Coins. Dari tebaran kartu pilihan pertama kali ini, apa tujuan dia, mengapa dia hadir di hidupmu, apa tujuan dia untuk datang padamu atau mendekatimu, atau apa tujuan orang ini ataupun gebetan kamu, orang yang kamu taksir, apa tujuannya ada di hidupmu. Sepertinya tujuan dia atau arti dia di hidupmu adalah dia ini sebagai sosok yang akan menjadi soulmate kamu, karena sepertinya sosok yang kamu temui ataupun orang yang kamu taksir ini juga menyukaimu atau mempunyai perasaan yang sama padamu. Dia ini sosok yang bersemangat, dia mempunyai energi positif yang baik, di mana dia cenderung akan mulai mendekati kamu ataupun mengejar kamu ke depannya. Sepertinya pergerakan dari gebetan kamu ini cukup baik, di mana kedepannya dia akan mulai tertarik dan penasaran dengan kamu. Walaupun sepertinya belakangan ini gebetan kamu ini seakan melakukan tindakan pasang surut, di mana dia cenderung kadang-kadang terlihat cuek ataupun kadang-kadang dia terlihat lebih mendekati kamu ataupun memberikan sinyal-sinyal suka ataupun perhatian kepadamu. Kadang itu membuatmu merasa sedih, kecewa bila mana dia sedikit cuek, dan kamu merasa bahagia bila mana ada tanda-tanda ataupun sinyal baik dari dia. Karena sebenarnya memang orang ini tengah penasaran dan tertarik pada sosok kamu, karena kamu adalah sosok yang dia rasa memiliki sifat yang penyayang, yang lembut. Dia tidak jarang untuk melirik kamu ataupun berusaha untuk mencari tahu kabar kamu melalui media sosial ataupun pertemanan. Bila mana kamu dan dia pernah bertemu ataupun bertegur sapa, dia sebenarnya mencari cara ataupun berusaha untuk bisa lebih dekat dengan kamu. Kadang dia cuek untuk melihat reaksi kamu,
untuk lebih memahami karakteristik dari sifat kamu dan perilaku kamu ke depannya. Dia ini adalah sosok yang mampu membuat hubungan kamu menjadi lebih baik ke depannya, karena dia cenderung orang yang berpikiran dewasa dalam sebuah hubungan asmara. Jadi, bila mana kamu berhasil mendapatkan hati dari gebetan kamu ini ataupun menjadi kekasihnya, kamu ke depannya akan lebih baik dalam hubungan asmara, di mana hubungan asmaramu ataupun hubungan percintaanmu ini akan berjalan lebih baik, lebih langgeng, dan akan menuju ke arah yang lebih serius seperti pertunangan ataupun pernikahan. Karena dia ini adalah orang yang pekerja dan dia adalah orang yang gigih dalam pekerjaannya. Dia serius dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang mana dia gunakan untuk hubungan asmaranya juga, yang akan membawa sebuah hubungan asmaranya ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Kartu The Star ini, kartu Arkana Mayor The Star ini adalah kartu pesona, di mana dia dan kamu saling tertarik ataupun saling terpesona dengan sikap ataupun perilaku kamu. Jadi memang sosok yang kamu kejar ini ataupun gebetan kamu ini apakah memiliki perasaan yang sama padamu atau memiliki perasaan suka? Jawabannya adalah ya. Dia akan cukup agresif untuk mendekati kamu ke depannya, karena memang ada dasar penasaran dari dia untuk mencari tahu kabar kamu, status kamu, maupun perilaku kamu ke depannya. Kamu hanya perlu untuk lebih mendekati dia, lebih memberikan sinyal-sinyal positif kamu ataupun sinyal-sinyal suka kamu kepada orang yang kamu suka ini, agar dia lebih paham ataupun lebih mudah mengetahui sinyal kamu yang kamu berikan ke dia, dan kamu juga bisa memberikan rasa care ataupun rasa peduli kepada gebetan kamu ini, karena dia merasa bahwa sikap kepedulian kamu ataupun rasa care kamu terhadap dia, dunianya ataupun pekerjaan dia membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang baik, sosok yang tepat untuk dapat dilanjutkan sebagai kekasih ataupun pasangan hidup. Jadi kedepannya apakah dia akan mulai bergerak? Jawabannya adalah ya, karena memang dia memiliki energi positif yang baik. Dia memiliki sesuatu yang dalam hatinya sangat ingin lebih dekat dengan kamu. Ada rasa penasaran. Kadang dia berusaha di dalam hatinya untuk lebih mengetahui tentang kamu. Dia kadang bimbang, namun dia kadang rindu dengan kamu bila mana dia menolak untuk tidak memikirkan kamu. Dia merasa gelisah karena memang energi dari gebetan kamu ini sangat positif, di mana kecenderungan untuk kamu mendapatkan dia ataupun mendapatkan perhatian dari dia ini cukup besar, di mana kedepannya kamu dan gebetan kamu ini bisa berakhir menjadi sepasang kekasih bila mana kamu tidak putus asa untuk mendekati dia dan memberikan sinyal-sinyal suka kamu ke dia ataupun rasa care dan kepedulian kamu terhadap gebetan kamu ini. Zodiak yang berada pada tebaran kartu kali ini adalah Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dan bagi kamu yang berpasangan, apa tujuan dia, mengapa dia hadir di hidupmu menjadi sepasang kekasih, menjadi kekasihmu, dan menjadi tambatan hati kamu? Arti dia di hidupmu atau tujuan dia menjadi kekasihmu, dia sebenarnya adalah sosok yang baik, sosok yang penyayang,
dan sosok yang mampu membina hubungan kamu ke arah yang lebih serius. Bila mana kamu merasa akhir-akhir ini dia sedikit diam ataupun cuek, jangan terlalu berpikiran pesimis karena dia ini cenderung adalah sosok yang pekerja keras. Dia sepertinya fokus kepada pekerjaannya ataupun hal yang dia geluti, di mana kedepannya ataupun arah dari perjuangan dia untuk pekerjaannya adalah untuk hubunganmu juga, di mana dia akan membawa hubunganmu ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan kamu bertanya apakah dia berkomitmen ataupun serius dalam hubunganmu? Jawabannya adalah ya. Sosok dari gebetanmu ini cenderung adalah sosok yang dewasa dalam sebuah hubungan asmara, dalam sikap mental dan pikiran dia terhadap percintaan, sehingga kedepannya dia akan membawa hubunganmu ini ke jenjang yang lebih tinggi ataupun lebih serius, seperti pertunangan ataupun pernikahan. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang baik, sosok yang penyayang, karena memang dia telah menjalin hubungan denganmu ini. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok pasangan yang baik, sosok pasangan yang harmonis. Dia tidak jarang merasa lebih tertarik kepada kamu, di mana dia merasa kamu semakin lama semakin membuatnya merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan dia siap untuk melanjutkan hubungan kalian ini ke arah yang lebih tinggi ataupun ke arah yang lebih baik, ke jenjang yang lebih serius. Karena dia memiliki energi positif, energi yang baik, dia seakan ingin menyegerakan hubungan kalian ke arah yang lebih tinggi, namun kadang ada saja masalah di mana kadang keuangan ataupun hal-hal lain yang dia harus urusi untuk dapat lebih mudah membuat hubungan kamu ini ke jenjang yang lebih baik, ke jenjang yang lebih serius. Jadi, untuk kamu yang berpasangan, tetaplah support pasangan kamu, lebih percayalah kepada pasangan kamu, dan berikanlah rasa care dan kepedulian kamu terhadap dirinya, kesehatannya, maupun pekerjaannya. Karena memang sosok dari pasangan ataupun gebetan kamu ini justru dapat membuat hubungan kamu lebih baik ke depannya bila kamu mensupport dia dan lebih percaya kepada apa yang dilakukan ataupun pekerjaannya. Karena rasa kepercayaan dan komunikasi yang baik bagi kamu dan pasanganmu akan membuat chemistry kamu lebih kuat terhadap pasangan kamu, yang akan membuat dia merasa yakin bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan pertama. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan kedua. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan kedua kali ini yang ditandai dengan warna biru, dalam tebarannya kita punya Ace of Swords, Seven of Swords, Queen of Coins, kartu Arcana Mayor Decariat, kartu Arcana Mayor The Tower, dan Four of Cups. Dari tebaran kartu pilihan kedua kali ini, apa tujuan dia, mengapa dia hadir di hidupmu, apa arti dia di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan asmaramu, mengapa dia datang. Bagi kamu yang single ataupun yang sedang PDKT terhadap gebetan kamu ataupun orang yang kamu taksir, apakah pendekatanmu ini ataupun orang yang hadir di asmaramu ini adalah orang yang baik, yang bertujuan untuk menjadi sepasang kekasih, ataukah dia hanya tambatan hati sementara di mana dia akan berlalu dan hilang di telan waktu. Sepertinya
Dari tebaran kartu kali ini, sosok yang kamu taksir ataupun sosok yang kamu dekati saat ini, dia sepertinya cenderung akan bersikap negatif ke kamu, di mana perubahan yang akan terjadi ke depannya cenderung ke arah diam ataupun cuek dan memberikan sinyal-sinyal penolakan ke kamu. Bila mana kamu mendekatinya dari awal hingga sekarang memiliki sikap yang lebih cenderung diam ataupun memiliki sikap penolakan seperti rasa cuek, ada baiknya untuk kamu berpikir dan merenung kembali tentang upaya kamu untuk mendekatinya. Ada baiknya untuk kamu break ataupun mundur lebih dahulu dan mencari opsi lain, mencari tambatan hati yang lain. Karena bila mana kamu terus-terusan memberikan upaya dan dia cenderung bersikap negatif, di mana dia diam ataupun cuek dan memberikan sinyal-sinyal penolakan, sebaiknya untuk kamu mundur daripada kamu terus berusaha untuk memberikan sinyal-sinyal suka kamu ke dia. Itu hanya akan melelahkan dari upaya kamu untuk mendekatinya. Karena kecenderungan dari gebetan kamu ini, dia sekarang tidak ingin fokus terhadap sebuah hubungan asmara, ataupun dia sedang tidak ingin mencari tambatan hati baru. Adapun dia sepertinya fokus terhadap pekerjaannya, ataupun saat ini dia tidak ingin berhubungan ataupun mencari tambatan hati yang baru. Karena sepertinya gebetan kamu ini cenderung akan memberikan sikap yang tidak mengenakan, ataupun di mana dia memberikan sinyal-sinyal penolakan terhadap kamu. Ada pergerakan ataupun perubahan dari sikap dia yang akan lebih jelas ke depannya, dan kamu akan mengetahui bahwa itu adalah sinyal penolakan dari dia, sehingga ada baiknya untuk kamu break atau move on dari gebetan kamu ini ataupun orang yang kamu taksir dan mencari tambatan hati yang baru. Karena dari tebaran kartu kali ini, Ace of Swords ini adalah pemberitahuan ataupun aware kepada kamu, peringatan untuk kamu lebih berpikir dan melihat situasi di mana kamu sebaiknya untuk melihat gerak-gerik dari gebetan kamu ini. Karena bila mana kecenderungan dia untuk memberikan sinyal penolakan dari perjuangan kamu dari awal hingga sekarang, cenderung kamu merasakan kesedihan di mana dia seperti memberikan sinyal-sinyal penolakan, sebaiknya untuk kamu mundur dan mencari orang yang lain. Janganlah kamu berupaya lebih jauh, karena itu akan menyakiti kamu. Karena kecenderungan dari sikap dari gebetan kamu ini cenderung akan berubah ke depannya, ataupun berubah secara cepat. Karena perubahan yang akan terjadi seiring waktu ataupun karena situasi dari gebetan kamu, di mana dia saat ini tengah fokus terhadap pekerjaannya ataupun hal-hal yang dia senangi ataupun dia geluti saat ini. Tebaran kartu kali ini adalah Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, dan Pisces, Cancer, serta Scorpio. Jadi bagi kamu yang single, bila mana gebetan kamu ataupun orang yang kamu dekati ini memberikan sinyal-sinyal negatif dari awal kamu mendekatinya hingga sekarang, sebaiknya untuk kamu berpikir, karena perjuangan kamu untuk mendekatinya akan cenderung berubah menjadi sakit hati ataupun kesedihan, di mana kamu akan cenderung mendapatkan sinyal-sinyal negatif ataupun penolakan. Dan itu tidak baik, karena akan melelahkan upaya kamu.
karena kedepannya ada perubahan dari sikap dia menjadi lebih negatif, dan kamu akan mengetahui bahwa perubahan itu menjadi lebih jelas, dan kamu akan tahu bahwa itu adalah sinyal penolakan dari dia. Dan bagi kamu yang berpasangan, sepertinya pasangan kamu ini cenderung akan lebih cuek ataupun diam ke depannya. Perubahan yang terjadi pada dia akan kamu rasa lebih cepat, ataupun dia akan terlihat untuk lebih diam terhadap hubungan asmara kamu. Bila mana kamu ingin menyegerakan ataupun menyinggung masalah hubungan kamu, ingin dibawa ke arah mana, dia akan cenderung cuek ataupun mendiami kamu, karena memang dia saat ini tengah fokus terhadap pekerjaannya dan tidak ingin terganggu oleh hubungan asmara yang ingin disegerakan. Dia merasa bahwa hubungan asmara kamu ini tidak perlu untuk terlalu disegerakan, ataupun belum saatnya untuk dilakukan ke arah yang lebih serius ataupun ke arah yang lebih tinggi, karena dia merasa sebaiknya untuk hubungan kamu ini dijalani terlebih dahulu. Dia merasa bahwa hubungan kamu ini telah nyaman tanpa perlu harus terburu-buru dibawa ke arah yang lebih serius. Apakah dia berkomitmen terhadap hubunganmu? Kadang kamu memikirkan pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah dia sebenarnya memikirkan untuk arah hubunganmu ke arah yang lebih serius. Hanya saja dia masih mempertimbangkan terhadap keuangannya ataupun pekerjaannya, dan sepertinya dia merasa bahwa waktu sekarang tidak baik ataupun tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan hubungan asmara ini ke jenjang yang lebih tinggi, karena dia merasa waktu sekarang ini belum tepat, karena memang dia tengah merancang hubungan asmara kamu ini ke depannya, dan dia yang akan menentukan kemana arah hubungan kamu ini. Apakah dia memikirkannya terhadap hubungan kamu ini. Hanya saja dia merasa tidak ingin menyegerakan hubungan kamu ini untuk sekarang. Namun ada upaya dia untuk tetap membuat hubungan kamu ini ke arah yang lebih serius. Hanya saja dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk kamu menunggu dan mensupport pasangan kamu ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Bila kamu menyayangi pasangan kamu, ada baiknya untuk kamu mensupport dia, lebih sabarlah terhadap sikap dia, dan terus dukung dia, dan berikanlah rasa care terhadap dunianya ataupun pekerjaan dia, kesehatan dia, sehingga dia merasa nyaman dan berupaya lebih dekat ke kamu untuk menyegerakan hubungan kamu ini, karena rasa nyaman yang kamu berikan ke dia, sehingga dia termotivasi untuk menyegerakan ataupun berkomitmen lebih serius dalam hubunganmu. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan kedua kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan ketiga. Baiklah, bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan ketiga kali ini yang ditandai dengan warna kuning, dalam tebarannya kita punya Six of Wands, kartu Arkana Mayor The Wheel of Fortune, Ace of Wands, kartu Arkana Mayor The Judgment, Nine of Coins, dan Nine of Wands. Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini, bagi kamu yang memilih kartu pilihan ketiga kali ini, kartu pilihan ketiga ini energinya sangat baik, sangat positif. Jadi bagi kamu yang single,
Apa tujuan dia? Mengapa dia hadir di hidupmu? Apa arti dia hadir di hidupmu? Apa arti dia mendekatimu? Atau apa arti dia dalam kehidupan asmaramu? Sepertinya arti dia di hidupmu bagi kamu yang single adalah sosok yang mendekati soulmate kamu ataupun belahan jiwa kamu. Kata soulmate ini adalah kata belahan jiwa yang mana dia adalah sosok yang baik untuk menjadi sepasang kekasih atau kekasih kamu, karena soulmate ini adalah orang yang kamu upayakan untuk menjadi tambatan hati kamu dan menjadi belahan jiwa kamu. Dan sepertinya pergerakan dari gebetan kamu ini ataupun orang yang kamu taksir ataupun orang baru yang kamu kenal dan kamu taksir, kamu suka dan kamu kejar saat ini, apakah dia memiliki perasaan yang sama ke kamu? Jawabannya adalah ya. Dia juga memiliki rasa suka dan rasa penasaran tentang kamu lebih jauh. Dia sepertinya pernah melirik kamu ataupun berusaha stalking kamu, mencari tahu lebih jauh tentang kamu melalui pertemanan dia ataupun media sosial. Bila mana kamu lebih sering untuk mendekati dia ataupun lebih sering mengobrol ataupun pernah ketemu ataupun kamu sering ketemu dengan dia, sepertinya dia akan menampakkan gerak-gerik bahwa dia menyukai kamu. Dia akan memberikan pergerakan sinyal-sinyal suka ke kamu, dan itu akan terlihat lebih jelas ke depannya. Kamu akan merasa bahwa ada rasa bahagia di mana kamu merasa dia menyambut sinyal-sinyal yang kamu suka. Karena memang tebaran kartu kali ini memiliki energi yang positif, energi yang baik untuk kamu. Kedepannya kamu akan menyadari ataupun mendapati jawaban dari dia tentang perasaan dia ke depannya. Sepertinya dia akan lebih mendekati kamu, lebih agresif untuk memberikan sinyal-sinyal suka ataupun membalas sinyal-sinyal yang kamu berikan kepada dia. Atau bahkan ke depannya dia akan berusaha untuk menyatakan perasaannya ini ke kamu. Jadi bila mana kamu sedang dekat dengan seseorang, teruslah dekati dia, berikanlah sinyal-sinyal positif, berikanlah sinyal-sinyal suka kamu, karena ada kecenderungan energi dia untuk menyukai kamu ataupun menanggapi sinyal-sinyal yang kamu berikan ke dia. Dia ini adalah sosok yang karismatik, dia sosok yang memiliki energi yang baik, dia sosok yang penyayang, dia sosok yang pandai bergaul, dan dia adalah sosok yang ceria. Dia berperilaku dan cenderung mempunyai sikap yang baik, di mana bila mana kamu dekat dengan dia, kamu akan merasa nyaman karena tutur kata dia dan perilaku dia yang cenderung ceria dan mampu membuat kamu merasa senang karena dia mampu membuat kamu merasa nyaman ke depannya. Dia ini adalah sosok yang baik, dia sosok yang pengertian. Dia tidak jarang akan mendekati kamu bila mana kamu dan dia lebih intens ke depannya ataupun pendekatan kamu lebih jauh, chemistry kamu dan dia akan lebih baik, dan bila mana obrolan kamu dengan dia sudah baik ataupun komunikasi kamu lancar, ke depannya kamu dan dia akan mengalami chemistry yang cukup kuat dan dia akan lebih pengertian, lebih care ke kamu dan lebih memberikan sinyal-sinyal yang baik ke kamu, sinyal-sinyal positif dan perasaan suka. Karena memang dia adalah sosok yang penyayang, dia adalah sosok yang care dan peduli terhadap kamu. Dia merasa kamu adalah sosok yang dewasa dalam sikap dan asmara.
Dia merasa bahwa kamu memiliki sikap yang penyayang, sikap yang ceria, sikap yang keibuan, dan dia merasa kamu adalah sosok yang baik, yang dapat membuat dia menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Itulah yang membuat dia merasa penasaran untuk lebih dekat dengan kamu. Jadi, bagi kamu yang single, jangan pesimis terhadap hubungan kamu lebih awal bila mana dia kadang terlihat diam ataupun cuek, karena kedepannya dia akan memberikan rasa yang baik ke kamu, rasa ataupun sinyal-sinyal suka, karena mungkin saja dia diam karena dalam hatinya saat itu dia bimbang akan perasaannya apakah benar ini adalah rasa suka, karena memang dia sangat penasaran dengan kamu dan kedepannya dia akan berusaha untuk mendapatkan hati kamu ataupun berusaha untuk menyatakan perasaan dia terhadap kamu. Tebaran kartu kali ini cenderung berzodiak Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan bagi kamu yang berpasangan, apa tujuan dia? Mengapa dia hadir di hidupmu? Tujuan dia adalah menjadi tambatan hati kamu, mengisi ruang hati kamu, dan melengkapi kamu sebagai kekasih. Kartu dari tebaran ketiga kali ini sungguh sangat positif, di mana kartu Arkana Mayor The Wheel of Fortune ini bagi kamu yang berpasangan adalah peluang yang baik, kesempatan yang bagus untuk kamu, di mana dia akan lebih cenderung untuk membuat hubungan kamu ini ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang lebih tinggi seperti pertunangan ataupun pernikahan. Apakah dia berkomitmen? Kadang kamu memikirkan pertanyaan itu, apakah dia berkomitmen dalam hubunganmu? Bila mana kamu mempertanyakan itu, jawabannya adalah ya. Sungguh sangat jelas dia berkomitmen terhadap kamu, dan kedepannya dia akan berusaha untuk membuat hubungan kamu ini lebih baik, lebih langgeng, ke arah yang lebih serius seperti pernikahan, karena memang dia memiliki rasa ataupun sikap yang lebih dewasa terhadap hubungan asmara. Kamu akan menyadari dan melihat ada pergerakan dari dia, pasangan kamu, menjadi lebih penyayang, lebih care terhadap kesehatan kamu, kehidupan kamu. Dia lebih care, lebih sayang, dan lebih perhatian terhadap kamu ke depannya. Jadi bagi kamu yang berpasangan, tetaplah percaya pada pasanganmu, berikanlah kepedulian, rasa care terhadap dia sehingga dia merasa nyaman bahwa kamu adalah sosok pasangan yang baik dan mampu untuk membuat dia merasa nyaman, karena kedepannya bila mana rasa care dan kepedulian kamu ini kamu berikan kepada dia, dia akan merasa lebih tenang dan lebih nyaman sehingga dia merasa yakin bahwa kamu adalah pasangan hidup yang tepat untuk dijadikan tambatan hati ataupun wanita ataupun pria yang baik yang akan menuju ke arah yang lebih baik, ke jenjang pernikahan. Dia akan merasa bahwa kamu adalah sosok kekasih yang pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan ketiga kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan keempat. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan keempat kali ini yang ditandai dengan warna hitam, dalam tebarannya kita punya kartu Three of Swords, Knight of Wands, kartu Arkana Mayor The Devil, kartu Arkana Mayor The Hierophant, Five of Wands, dan Six of Swords. Dari tebaran kartu kali ini,
sangat terasa sinyal negatifnya ataupun aura negatif dan energi negatif dari tebaran kartu kali ini. Sepertinya ada energi dari mantan kamu, sosok yang telah lalu yang pernah menyakiti kamu, membuat kamu merasa sedih, merasa kecewa di masa lalu kamu, karena orang di masa lalu kamu ini pernah menyakiti kamu, ataupun dia memiliki sikap yang arogan, sikap dan egois dia yang lebih tinggi, dan memiliki kecenderungan temperamen ataupun sering marah-marah ke kamu. Dari tebaran kartu pilihan terakhir kali ini, kartu pilihan keempat yang ditandai dengan warna hitam, apa tujuan dia, mengapa dia hadir di hidupmu, apa arti dia di hidupmu dalam hubungan asmara. Bagi kamu yang single, arti dia di hidupmu, mengapa dia hadir atau kembali datang, karena energi dari tebaran kartu kali ini adalah ada dua, yaitu dari orang yang baru dan sosok yang lama atau mantan kamu. Saya akan membahas dari mantan kamu terlebih dahulu. Sepertinya sosok dari mantan kamu, mengapa dia hadir kembali, sepertinya dia ingin merajut kasih kembali terhadap kamu. Namun ada baiknya untuk kamu berpikir dan merenung kembali, apakah memang dia kembali untuk berubah dan menanggalkan atau meninggalkan semua ego dia ataupun sikap-sikap buruk dari dia di masa lalu. Bila mana dia mendekatimu kembali, sebaiknya untuk kamu waspada, dan ada baiknya untuk kamu memang move on dan menjauh dari mantan kamu ini. Karena kartu Six of Swords ini menandakan kamu untuk keluar dari zona kamu ataupun keluar dari ekspektasi kamu terhadap masa lalu kamu ataupun mantan kamu. Karena kecenderungan dia kembali masih membawa ego lamanya, ataupun dia ini mendekati kamu dengan niat yang kurang baik, niat tidak tulus atau mempunyai niat tertentu dalam mendekati kamu. Niat dia mendekati kamu sepertinya akan sama pada masa lalu maupun masa sekarang. Mungkin saja dia mendekati kamu dan saat ini mantan kamu mendekati kamu ini dengan niat yang tidak baik. Bisa saja dia memiliki rasa dendam ataupun dia mendekati kamu dengan niat yang kurang tulus, dan itu akan membuat kamu kembali merasa sedih, merasa kecewa bila mana kamu mengambil dia kembali menjadi sepasang kekasih atau kekasihmu. Jadi ada baiknya untuk kamu move on dan berhenti menanggapi mantan kamu ini, karena kecenderungan dia akan membuat kamu ke depannya kembali mengalami sakit hati bila mana kamu masih menanggapi mantan kamu ini. Sebaiknya untuk kamu berhenti dan move on dari masa lalu kamu. Dan bagi kamu yang single, orang baru yang kamu kejar ini ataupun orang yang kamu taksir saat ini, apakah dia memiliki perasaan yang sama ataupun memiliki perasaan suka ke kamu? Apa tujuan dia? Mengapa dia hadir di hidupmu? Sepertinya tujuan dia ataupun makna dia hadir di hidupmu ini hanyalah sebagai tambatan hati sementara, karena kecenderungan dia ke depannya adalah sikap negatif yang mana dia akan memberikan sinyal-sinyal penolakan. Dia akan lebih cenderung menjauhi kamu ataupun bersikap diam ataupun cuek terhadap kamu. Kedepannya kamu akan merasakan kekecewaan, kesedihan bila mana kamu masih berusaha mendekati dia, karena kedepannya dia akan memberikan sinyal-sinyal penolakan, sinyal-sinyal negatif yang mana kamu akan mengetahui dan akan merasakan bahwa dia cenderung memberikan sinyal penolakan terhadap kamu. Bila mana kamu mendekatinya dari awal hingga sekarang, dia lebih cenderung memberikan sinyal penolakan
sebaiknya untuk kamu stop dan berhenti mengejar dia, dan lebih baik untuk kamu mencari opsi lain, mencari tambatan hati yang lain. Karena ada kecenderungan bila mana kamu terus berupaya dan dia memberikan sinyal untuk mendekati kamu, ada baiknya untuk kamu waspada. Karena kenapa tiba-tiba dia menjadi lebih baik? Karena dari awal dia sepertinya bersikap dingin dan tiba-tiba menjadi baik ke kamu. Sebaiknya untuk kamu waspada, karena kecenderungan dia, ada kemungkinan dia mendekatimu saat itu adalah berniat tidak baik ataupun niatnya kurang tulus, hanya ingin mengetes kamu ataupun hanya ingin main-main ke kamu dan mencari tahu apakah memang kamu ini menyukai dia atau tidak. Karena ada kecenderungan sosok yang kamu kejar ini bila mana berubah pikiran menjadi dekat ke kamu, sepertinya dia memiliki niat yang kurang tulus ataupun hanya main-main terhadap hubungan asmara kamu. Jadi ada baiknya untuk kamu melihat gerak-gerik dia bila mana dari awal hingga akhir dia bersikap cuek, diam, ataupun menjauh dari kamu. Itu adalah sinyal untuk kamu mundur ataupun break ataupun berlalu dari gebetan kamu saat ini. Karena tebaran kartu kali ini sangat negatif, dan kartu Six of Swords ini lebih mengutarakan untuk kamu menjauh dari zona nyaman kamu ataupun menjauh dari situasi kamu saat ini dan mencari tambatan hati yang baru. Tebaran kartu kali ini lebih cenderung berzodiak Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, dan Aquarius. Dan bagi kamu yang berpasangan, sebaiknya kamu ataupun pasangan kamu ini lebih memikirkan ke depannya, ataupun sebaiknya kamu berkomunikasi dengan dia bila mana hubungan kamu ini terasa hambar ataupun terasa tidak lagi harmonis, karena sepertinya kamu mengalami kekecewaan ataupun kesedihan terhadap pasangan kamu yang mana dia cenderung egois ataupun mempunyai temperamen yang tinggi, di mana dia tidak jarang mengekang asmara kamu ataupun mengekang situasi kamu dalam hubungan asmara ini. Itu membuatmu merasa sedih, merasa kecewa terhadap perilaku dia, dan ada baiknya untuk kamu merenung ataupun break terlebih dahulu dan komunikasikanlah terhadap pasanganmu kali ini arah dari hubunganmu ke masa depan. Karena komunikasi terhadap pasanganmu akan menjadi solusi ataupun jawaban bila mana dia menyikapi hubungan kamu ini lebih jauh. Kamu akan bertanya ataupun kamu sering bertanya apakah dia berkomitmen dalam hubungan asmara kamu kali ini. Jawabannya sepertinya tidak, karena sepertinya dia memang tidak berkomitmen dalam hubungan asmara kamu ini, ataupun dia tidak serius dalam hubungan percintaan kamu. Jadi ada baiknya untuk kamu menanyakan hubungan kamu ini dan berkomunikasilah dengan pasanganmu. Bila mana kecenderungan kamu untuk disakiti dan mengalami kekecewaan berlebihan ataupun seterusnya, itu mungkin saja sinyal untuk kamu break ataupun melepaskan pasangan kamu ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, energi dari tebaran kartu kali ini sangat negatif, dan ada kartu Arkana Mayor Dehirupan yang mana kamu untuk disuruh merenung dan menyikapi terhadap hubungan kamu ini
Dan kartu Six of Swords ini adalah mengutarakan bahwa kamu sebaiknya untuk keluar dari zona nyaman kamu ataupun situasi kamu saat ini, untuk break ataupun move on dari pasangan kamu kali ini. Memang jawaban kali ini sangat negatif karena memang tebaran kartu kali ini negatif pembacaannya dan auranya, karena ada aura dari mantan kamu ataupun dari masa lalu kamu ataupun dari pasangan kamu saat ini, yang mana cenderung membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit hati karena sikap dia dan ego dia yang temperamen ataupun sering marah-marah dan mengekang kamu dan asmara kamu kali ini. Jadi ada baiknya untuk kamu berpasangan, komunikasikanlah dengan pasangan kamu, dan sebaiknya untuk kamu merenung dan berpikir apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan. Sebaiknya kamu merenung lebih jauh ataupun berkomunikasi dengan pasanganmu, karena dari tebaran kartu kali ini memberikan sinyal-sinyal yang negatif. Bila mana kamu dan pasanganmu memberikan sinyal-sinyal yang buruk di mana kamu terus mengalami kekecewaan, ada baiknya untuk kamu break dan move on dari situasi ini ataupun melepaskan pasangan kamu. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan keempat kali ini, sekaligus menutup video kali ini. Terima kasih bagi kamu yang telah subscribe, dan bagi kamu yang belum, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan akan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi dan kamu akan menemukan nomor kontak WA dan line saya untuk melakukan personal reading. Baiklah, itu saja pembacaan kartu kali ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata, dan mohon maaf bila mana kecenderungan dari pembacaan kartu bersikap negatif. Mungkin saja ini tidak resonate dengan kamu, ataupun tidak sebagian dari kamu mengalami resonate, sehingga sebaiknya kamu bijak dalam menyikapi tebaran kartu ataupun pembacaan kartu dari saya. Terima kasih bagi kamu yang telah menonton. Sampai jumpa.